Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Ngulas Buku. Baik, hari ini kita akan membahas tentang buku ini, karya sahabat saya Afifah Afra. Judulnya Seorang Lelaki dan Selingkuh. Nah, ini judul yang saya sebut sebagai provokatif. Ini bagus nih sebagai strategi pasar. Judul yang diangkatnya cerpen Seorang Lelaki dan Selingkuh. Ya seolah mengukuhkan lah bahwa lelaki itu dekat dengan perselingkuhan. Padahal mungkin dunia ini tidak hitam putih seperti itu. Banyak hal termasuk di cerpen ini nanti ada kejutan yang luar biasa, ada plot twist yang tidak disangka gitu. Citraan terhadap tokoh laki-laki sebelum baca cerpen, setelah baca cerpen akan berbeda seperti itu. Atau ini juga sedang marak ya sekarang ya, film-film perselingkuhan kayaknya. Konon ada film drama Korea gitu yang The World of Marriage Couple gitu. Perselingkuhan semua. Dari dulu tema-tema perselingkuhan sering diangkat dalam film, dalam novel. Bahkan tema perselingkuhan menjadi tema abadi. Bahwa cinta itu dekat dengan pengkhianatan dan sebagainya. Tapi cinta itu juga dekat dengan kebahagiaan. Dua sisi ini adalah sesuatu yang sering dibahas dalam karya-karya sastra atau karya kreatif, film, sastra, musik. Saya mendapatkan kehormatan untuk membuat pengantar buku ini. Kita akan mulai berbincang tentang tema yang akan saya angkat sesuai dengan pengantar buku ini, yaitu cerpen politik dan siasat naratif. Jadi karya ini memuat 22 cerpen. Nah, 22 cerpen ini bervariasi temanya. Tapi saya menangkap ada satu benang merah yang menyatukan atau merangkum semua jenis tematik ini dalam satu bentuk tema umum, walaupun ada satu dua yang keluar dari tema itu biasa dalam buku yaitu tentang strategi naratif atau siasat naratif. Pengarang menyiasati secara naratif tentang tema-tema yang dia sodorkan kepada pembaca. Dan di dalam siasat naratif itu juga ada cerpen-cerpen yang bertemakan atau mengangkat isu politik, baik saya sebut di sini politik minor atau mayor gitu, politik praktis atau politik keseharian. Jadi saya menganggap bahwa menulis cerpen itu adalah tindak politis ketika saya membaca cerpen ini. Dan memang ketika seorang membuat sebuah karya, sebenarnya dia sedang berpolitik. Dia sedang mengeksplorasi pengetahuan dirinya, kemudian kapabilitas dirinya, sampai ke ideologi dirinya untuk dibaca oleh orang lain. Jadi jangan sungkan untuk berbeda dalam pengertian ini, karena yang menggaungkan kebebasan pergaulan misalnya ada cerpen-cerpen, ada novel-novel, film-film, ada yang juga ekstrim kanan yang mengajak kesalehan atau bahkan pergerakan yang ingin mengubah tatanan gitu, itu juga ada. Jadi tanpa politik dalam diri pengarang, maka sebuah karya mungkin akan berada di pertengahan ya. Pertengahan itu akhirnya sifatnya ya tidak kemana-mana, dia hanya menghibur saja atau bisa jadi mediocre gitu. Pengarang-pengarang besar itu selalu bersikap. Pengarang-pengarang besar selalu bersikap. Ada yang paling fenomenal tentu saja misalnya Pramudia Anantatur. Begitu juga ketika 65 misalnya, kalau itu kan memang tahun-tahunnya politik. Ada Lekra, ada Mantubu, kemudian karya-karyanya memang berbau propaganda kedua-duanya gitu. Ada juga yang bagus, tapi
propaganda itu salah satu bagian dari apa istilahnya pengungkapan identitas seseorang terhadap keberpihakan politik. Tapi dalam karya sastra, sebelum masuk ke karya ini, saya di sini mengutip pendapatnya Raymond William ya dalam bukunya berkenaan dengan karya populer seperti itu, seni populer. Raymond William ini membagi 7 cara orang untuk menyiasati teksnya, menyiasati teksnya. Ini bisa penyiasatan ini bisa disadari, bisa tidak ya. Dalam pengertian dalam sebuah teks itu selalu ada siasat naratif. Nah, ini hubungannya dengan propaganda ya, berhubungan dengan ideologi yang dia ingin sebarkan. Yang pertama menurut Raymond William itu tipe yang bersifat propaganda itu yang paling pertama ya. Karena hubungan siasat naratif dengan propaganda yang dia ingin ungkapkan, maka yang pertama adalah karya-karya propagandis. Itu marak di zaman 45 juga ya, ketika Jepang menyuruh para pengarang untuk mempropagandakan tentang Jepang. Jadi sastra propaganda itu ada pada zaman-zaman tertentu dan itu propagandanya jelas. Nah, 65 juga Lekra itu banyak sastra propagandisnya. Kemudian di pihak Muslim juga, di agama Islam banyak sastra propagandis. Kita sampai sekarang kan ada ya, masih tetap sastra dakwah yang sangat propagandis. Nah itu pilihan naratif, pilihan siasat naratif. Biasanya ingin langsung disampaikan si pesannya kalau propaganda ya. Kemudian yang kedua itu bersifat lebih matang. Nah yang tadi yang novel yang pertama ini dalam tipe pertama, novel dapat dianggap hampir sama dengan risalah agama di kayak dakwah. Kadang-kadang dipertanyakan apa bedanya antara menulis cerpen dengan khutbah Jumat gitu. Itu sindiran, sebenarnya sindiran. Padahal menulis novel ya atau menulis cerpen, menulis fiksi itu punya sifatnya tersendiri. Propaganda biasanya dibalut gitu. Nah yang kedua, bersifat lebih matang daripada propaganda karena ide sosial pengarang diwujudkan atau dicontohkan dengan bermaksud untuk membujuk atau ingin mempengaruhi. Jadi diimplisitkan. Jadi ide sosial pengarang itu diwujudkan dalam bujukan. Jadi dimasukkan kepada kisah propaganda. Tidak langsung mengajak atau menyeru atau melarang dan sebagainya, tapi dengan membujuk. Nah, bujukan itu ada stilistikanya tersendiri, ada cara membujuk, ada siasat membujuk itu tidak mudah. Dan yang ketiga, ide yang dimunculkan diperbantahkan dan diperbincangkan. Secara bawah sadar, seorang itu bisa terpengaruh oleh karangan tertentu yang bersifat polifonik atau banyak suara. Memang ada keberpihakan itu saja, tapi tanpa sadar orang terbawa oleh narasi-narasi si pengarang. Kemudian yang keempat, pengarang menggambarkan idenya sebagai common sense. Nah ini yang susah. Biasanya karena kita sekarang berada pada situasi global yang berkuasa dalam tanda petik adalah dari barat, misalnya narasi-narasinya yang muncul ke kita. Misalnya Harry Potter lah, misalnya Harry Potter kita baca gitu, tanpa ada curiga sama sekali, atau beberapa pihak ada yang curiga tentang budaya sihir, tapi sangat menghibur dan kemudian jadi common sense itu memang kayak gini kehidupan, tidak ada sesuatu yang janggal. Nah ketika sebuah karangan sudah menjadi common sense itu luar biasa, ini sulit sekali. Kemudian yang Yang kelima, ide muncul hanya pada penokohan setelah diterapkan pada penokohan itu sehingga tidak terlihat secara kasar. Jadi dibiarkan penokohan berbicara sendiri. Nah ini saya dapatkan dalam karya-karya Kunto Wijoyo ya. Itu ada khutbah di atas bukit misalnya. Kemarin saya udah singgung juga ada dua tokoh yang saling berhadapan, yaitu Humam dan Barman seperti itu. Dia kloningan gitu, tapi ideologinya ada di tokoh itu. Jadi kita asik sekali membaca bagaimana dialog-dialog antara dua tokoh itu. Kemudian Humam yang menjadi alter egonya si
Barman ini adalah sisi putihnya Barman. Tapi kemudian di situ ada tragedi kemanusiaan ya. Jadi setback si Barman itu ternyata kehidupan sebelumnya yang sangat duniawi dan hedon itu menggelisahkan dirinya. Tapi kita tidak melihat keluar dari tokoh Barman itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Khotbah di atas itu tidak terasa khotbah walaupun judulnya khotbah. Kita hanya melihat tokoh yang sedang menjalankan perannya saja seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ide yang dipegang kuat oleh pengarang sudah terwujud dan tampil sebagai superstruktur. Nah ini ketika misalnya agama, ideologi menjadi superstruktur, menjadi di atas yang membungkus tanpa harus kita tonjolkan, kita diksikan gitu. Itu udah sangat istilah tingkat tinggi ya. Makanya menurut Kunto Wijaya lagi menulis sastra itu dia tidak sepakat dengan sastra Islam, yang ada sastra ibadah. Jadi label Islamnya menurut dia dilampaui bahwa ibadah. Ya, kalau bersastra, kalau seorang Muslim bersastra ya sebagai ibadah, itu pasti Islam. Nah agama ketika ditulis oleh orang yang sudah paham mungkin akan sangat halus masuk ke siasat naratif. Novel atau kumpulan cerpen atau fiksi itu adalah siasat naratif gitu. Karena seseorang tidak bisa mengatakan secara langsung tentang sesuatu untuk mengkritik sesuatu atau menyikapi sesuatu, tapi seseorang bisa membuat ujaran baru berupa cerita. Makanya seorang novelis adalah seorang penulis cerpen, cerita rekan adalah seorang tukang dongeng. Jadi dia sedang mendongeng dan orang terhibur dengan dongengannya, tapi dalam hiburan itu ada makna yang dalam sesuai dengan ideologis. Nah kembali ke buku ini, siasat naratif yang dilakukan oleh Abu ini sangat halus juga. Ada yang halus dalam pengertian banyaknya ragam membuat si kumpulan cerpen ini menjadi berwarna. Nah di sini saya menemukan tema-tema, ada sekitar 4 tema ya yang kemudian saya bahas dalam pengantar ini. Yang pertama tema keluarga. Jadi tema keluarga ini tema yang dominan sebenarnya. Tema keluarga termasuk seorang lelaki dan selingkuh ini. Itu tema keluarga. Yang kedua itu tema alam. Nah menarik di sini ada tema alam. Di sini ada ekoliterasinya lah. Jadi ada tulisan-tulisan, ada cerpen-cerpen yang berbau kepedulian alam. Dan ini harusnya memang digeluti juga oleh apa? Karena tema-tema alam di sini lumayan bagus. Jika misalnya tema alam itu serius mungkin bisa lebih bagus lagi cerpen-cerpen berikutnya. Kemudian yang ketiga tema sosial politik masyarakat. Nah ini jelas tentang politik mayor minor tadi, tentang politik praktis dan politik keseharian itu ada di sini secara eksplisit. Tapi secara implisit yang tadi di tema keluarga, kemudian tema alam itu juga ada politiknya. Ada sindiran-sindiran terhadap kebijakan global, kemudian negara, atau terhadap kemasyarakatan di sekitar kita. Itu ada. Makanya kenapa kumpulan cerpen ini dipilih untuk diulas, karena di dalamnya ada ajakan kepada saya untuk dialog pemikiran seperti itu. Pengarang yang baik itu mengajak pembacanya untuk dialog. Jadi tidak sekadar mencekoki sesuatu atau menghibur saja, tapi mendialogkan idenya. Walaupun di luar sana mungkin sudah ada yang sama tentang ekoliterasi, tentang keluarga, sudah banyak pengarang yang menggarapnya. Kemudian tema-tema sosial politik apalagi gitu ya. Nah di sini disampaikan dengan siasat naratif
Walaupun ada 1-2 cerpen yang tentu saja yang masih kedodoran ya seperti itu. Kemudian yang keempat, tema sufistis. Nah ini menarik. Jadi coba kita bayangkan ya, sebuah kumpulan cerpen, ada yang temanya keluarga, kemudian ada yang temanya alam, gitu ya. Kemudian ada yang tema sosial politik ya. Ada yang tema sufistis. Gitu ya. Jadi tema sufistis ini menurut saya melengkapi ideologi pengarang. Jadi keempatnya itu ada pada Afra. Apa yang diungkapkan oleh Afra sehari-hari mungkin diwakili oleh cerpen-cerpennya di sini. Ya, konsen terhadap keluarga, konsen terhadap alam, konsen terhadap politik, konsen terhadap sufisme gitu, atau tentang spiritualisme. Ini merefleksikan pengarang. Dan memang sebuah karya itu merefleksikan pengarang jika pengarang itu jujur dengan karyanya. Sekarang kan banyak penulis-penulis yang pesanan lah gitu, misalnya tolong dong bikinin karya Islami. Ya bisa, secara teknis ya bisa, tinggal teknik kutipannya, teknik dia mengambil sumber-sumber, kemudian teknik interteksnya, dia mengambil profil siapa, apakah Fahri gitu, atau siapa gitu, apakah seperti Ayat Cinta atau seperti Ketika Cinta Pertasika, atau seperti karya-karya Asmanadia, atau seperti karya Kapitian Narasaki, ada patronnya atau mau luar. Jadi mengarang secara teknik tema apapun bisa dilakukan oleh siapa. Tapi pengarang yang baik menurut saya adalah pengarang yang jujur terhadap ideologi. Makanya dia tidak akan mudah untuk berpindah-pindah warna gitu, padahal bukan dirinya, kecuali ya mencari uang ya, mencari uang dalam pengertian secara ekstrim gitu. Banyak pengarang yang memang menulis untuk mencari uang kehidupannya dari mengarang, tapi banyak juga pengarang yang kehidupannya dari mengarang tetap menjadi dirinya sendiri. Ya termasuk di sini tulisan ini merefleksikan bagaimana pengarangnya ada gitu, yang saya pahami ada di sini. Nah, oke, kita ke cerpen pertama, atau seorang lelaki dan seni. Ini cerita tentang apa sih? Apakah betul tentang perselingkuhan? Betul tentang perselingkuhan. Cuma saya tadi ngobrol dengan Pak Afan ya, Pak Afan mungkin ada di sini. Ini tidak menghibur sama sekali, itu tidak menghibur. Yang menghiburnya mungkin karena ini bentuknya cerpen, ada alur gitu, kemudian kita masuk. Tapi ketika cerpennya bercerita tentang seorang tukang beca yang mencari penghasilan sampai tengah malam dan tidak mudah sekali mendapatkan uang seperti itu, menghiburnya di mana gitu ya? Menurut saya itu justru kita dibenturkan pada wilayah sosial gitu, bahwa ada realitas orang-orang ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi bawah yang sulit sekali mencari uang hanya untuk makan hari itu. Nah kalau sekarang hari ini apalagi ketika pandemi, saya yakin tukang beca yang diceritakan oleh Afra dalam seorang laki dan selingkuh ini bisa lebih tragis lagi ceritanya, karena sudah tidak boleh keluar orang-orang, sementara dia hanya dapat mencari uang dari membeca. Nah di sini ada komitmen antara si suami dengan istri, bahwa si suami harus jangan merokok, maksudnya karena penghasilan kecil pas-pasan enggak bisa merokok. Sementara kan di lingkungan tukang beca itu merokok ya sangat biasa seperti itu. Bahkan godaan-godaan untuk kembali merokok itu banyak sekali. Nah, tokoh utama di sini apa istilahnya, patuh terhadap apa yang dipesankan oleh istrinya. Dia setialah kepada istrinya. Nah, untuk tidak merokok, kemudian dia apa istilahnya mau berubah gitu seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi plot twistnya adalah yang selingkuh itu bukan
si suami, atau dalam pengertian ini selingkuh sama rokok. Kalau tadi dia lebih mengutamakan rokok atau istrinya, ini kan kritik tentang tradisi merokok juga gitu di kalangan kecil. Tapi di sisi lain tidak sekadar mengkritik, ini ada permasalahan krusial sosial gitu, bahwa kebiasaan merokok di masyarakat itu tidak mudah sekali untuk dipecahkan. Apalagi ketika kasus itu diangkat ke sini. Nah, ini ada petikan di akhir ya. Ternyata yang selingkuh itu adalah istrinya. Ini spoiler sedikit ya, tapi selingkuh pada siapa gitu itu tidak akan saya ceritakan. Yang jelas permasalahannya ternyata pada rokok dan ekonomi. Jadi ini bukan cerpen tentang perselingkuhan murni, tapi tentang sebuah sudut pandang orang kecil terhadap ekonomi, keinginan ekonomi seorang istri terhadap suaminya, dan dia menemukan itu di laki-laki. Ada kutipan seperti ini: "Maaf, aku merokok, Pen," kata laki-laki itu. "Oh, nggak apa-apa. Tetapi Mas Wid," tokoh utama Mas Wid, "tapi Mas Wid kan tidak merokok. Aku yang melarang. Aku yang melarang. Masa tukang beca seperti dia merokok? Bisa-bisa uangnya habis buat beli rokok. Terus mau makan apa? Kalau Mas kan cukup kaya. Jadi nggak apa-apa aku merokok. Kupikir kamu nggak suka melihat laki-laki merokok. Kalau kamu yang merokok, aku tetap suka, Mas." "Benar? Kalau suamimu tiba-tiba pulang bagaimana?" "Tenang saja, suamiku baru akan pulang nanti pukul 1 malam. Masih ada waktu 2 jam. Kita lanjutkan saja bersenang-senang, Mas." "Kau mau merokok? Boleh, sini aku coba. Kau cantik sekali, Pen. Mestinya kamu nggak jadi istri tukang beca, tapi jadi istri orang semacam aku." "Mas." Percakapan itu begitu jelas memasuki gendang telinga Wid. Jadi Wid ini diceritakan pulang lebih awal gitu. Sebenarnya lirih, namun tertangkap di sarafnya seperti ledakan guntur. Lelaki itu pun merasakan tubuhnya bergetar kencang. Ada yang merangsek dalam hatinya, luka. Begitu dalam, ia tak tahu apa yang mesti ia lakukan. Nah, jadi lelaki dan selingkuh itu sebenarnya permasalahan ekonomi. Detail ceritanya juga menarik ya. Makanya saya di antara semua cerpen yang ada di sini yang paling apik gitu ya. Ini adalah cerpen yang tidak selingkuh. Di situ ada masalah penggambaran Wid, Mas Wid, seorang tukang beca, bagaimana dia melawan ini merokok, sementara teman-teman mengajak. Digambarkan juga bagaimana dia berpayah-payah menunggu penumpang gitu, sambil dingin dan tertidur di jok becanya. Itu digambarkan dengan natural oleh Afra ya, seperti itu. Nah, di sini kan ada siasat naratif. Afra ingin menyampaikan tidak hanya perselingkuhannya, tapi ingin menyampaikan adanya kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini menjadi masalah kita. Sama lah di mana-mana, mungkin di negara mana yang sekarang dibalut oleh kapitalisme itu yang punya akses itu adalah orang-orang kaya yang bisa menguasai orang-orang kaya. Bahkan tidak ada celotehan gitu ya, ada candaan lebih baik apa istilahnya, lebih baik beternak pejabat daripada berternak sapi. Ternak pejabat, para wali kota, para bupati, gitu, para gubernur atau bahkan yang di atas lagi. Itu ketika seseorang punya power pada kapital, selesai zaman sekarang. Nah, ini contoh kecil saja. Baik, itu tadi lelaki dan selingkuh. Ada tema keluarga yang lain yang sebenarnya dibahas pertama di sini, yaitu tema yang berkaitan dengan
kematian seseorang ya, judulnya itu Pesta Kematian. Nah, ini menarik. Ini juga ada tentang orang kayanya. Jadi Afra di dalam karya ini sebenarnya menunjukkan keberpihakan pada orang ekonomi menengah ke bawah, kemudian sedikit menyindir orang-orang kaya. Nah, itu kan satu senjata pengarang setelah dikeluarkan, itu bisa kita sindir. Gap ekonomi ini menjadi permasalahan yang sangat berat di negeri berkembang. Nah, di Pesta Kematian ini lebih tragis lagi sebenarnya. Jadi si orang kaya ingin nanti kematiannya itu dirayakan, kemudian dia udah beli marmer, beli perlengkapan untuk kematiannya supaya mewah gitu. Kemudian pestanya harus mewah. Ternyata kematiannya justru kecelakaan pesawat. Ini kan umum sebenarnya ceritanya seperti ini. Cuma permasalahannya di sini digarap dengan dengan cara bercerita yang apik. Nah, yang menarik lagi, pesta itu tetap ada. Di akhir cerpen, penulis mengungkapkan seperti ini. Maka pesta kematian pun berlangsung meriah. Ribuan bahkan jutaan makhluk datang bertandang. Bukan manusia, namun satu kerajaan antropoda yang mengerubuti seonggok jenazah hangus di antara puing badan pesawat udara. Pesta kematian yang begitu istimewa. Nah, ini kan jelas pesta kematiannya tetap ada, dipertahankan, tapi kemudian diambil ruang lain. Jadi di sini ada satu pemaknaan tentang pesta kematian. Siapa yang berpesta dan apa yang dirayakan. Dan ini kritikan lagi. Jadi kekayaan itu seolah menjadi modal utama untuk kebahagiaan, bahkan sampai mati bisa diatur. Padahal kematian tidak bisa diatur oleh orang sekaya apapun. Nah, di sini tanpa ada embel-embel agama, ada ayat dan sebagainya. Ini hanya tentang seseorang yang kemudian mati karena kecelakaan pesawat, kemudian antropoda pesta gitu. Ini kan menarik. Ide semacam ini menurut saya bukti bahwa Afra eksploratif dalam mencari ide cerita. Berikutnya ke cerita tentang alam ya. Cerita tentang alam. Yang pertama kali saya angkat ini tentang Atar. Atar ini cerpen terakhir yang dimuat terakhir, tapi kalau tidak salah betul yang dimuat terakhir. Tapi menarik. Akhirnya saya ulas pertama di tema tentang alam ini. Jadi Atar itu adalah seorang tokoh yang peduli lingkungan, tapi disia-siakan oleh keluarganya, tapi dia dicintai oleh seorang gadis yang dia tidak tahu bahwa ada gadis yang mencintai. Tapi ini bukan tentang percintaan, ini adalah tentang alam, tentang kesaksian seorang pohon terhadap seorang Atar yang merasa kesepian. Di sini ada kutipan seperti ini. Mendadak aku tersadar, kalaupun kau bertanya padaku, aku tak mungkin bisa menjawabnya. Ya, karena aku hanyalah sebatang pohon trembesi raksasa yang telah hidup sejak puluhan tahun yang lalu. Berkali-kali aku menjadi saksi meletusnya Merapi. Jadi Atar ini seorang relawan gitu. Dan di peristiwa kemarin aku ikut tersembur awan panas. Daun-daunku pun mengering, tapi aku masih bisa tumbuh lagi. Tak seperti Atar yang terkubur di sana. Kusaksikan awan yang pekat menutupi pandanganmu. Kau berjalan terhuyung, tanganmu bergetar saat membuka pintu mobilmu. Mendadak aku teringat kata-kata Atar. Siapa yang akan merasa kehilangan sekalipun ragaku lumat? Tak ada, Bang. Tak ada.
kau salah Atar. Ada yang sangat kehilangan saat kau tiada. Gadis itu dan aku. Jadi ini siasat naratif bagus lagi menurut saya. Ini permasalahan romansa gitu, tapi kemudian dibalut oleh meletusnya Gunung Merapi. Kemudian sudut pandangnya siapa? Sudut pandangnya pohon. Dan itu kemudian walaupun saya sudah merasa dari awal itu adalah pohon gitu, mungkin kalau pembaca, ada beberapa pembaca mungkin nanti ada plot twist di situ, ada sebuah balikan di situ bahwa oh pohon toh gitu. Nah itu apa ya istilahnya, sesuatu yang menarik untuk teknik penulisan. Sudah banyak sebenarnya benda yang kemudian dijadikan narator ya. Nah ini di sini adalah pohon terembesi tua yang menjadi narator untuk menceritakan tentang seorang Atar dan rasa kehilangannya atau rasa hampanya. Padahal dia peduli kemanusiaan, tapi dia disia-siakan atau tidak diperhatikan oleh keluarga. Tapi ada seseorang yang perhatikan, yaitu pohon terembesi. Gadis itu sebenarnya, kalau pohon terembesi ini pinjaman narator. Jadi naratornya implisit di situ masuk ke sudut pandang sebuah benda seperti itu. Dan ini apa istilahnya, personifikasi yang perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh tentu saja. Bagaimana pohon gitu kan. Ini sulit sebenarnya. Apakah pohon memang seperti itu, misalnya bahasanya dan sebagainya. Dalam pengertian bahasa itu dengan menggugurkan daunnya, kemudian bagaimana bentuknya, itu memang hanya bisa digambarkan oleh seorang yang riset ya. Dan saya lihat di sini meriset bagaimana terembesi, atau mungkin sudah akrab dengan pohon-pohon seperti terembesi. Nah itu salah satunya. Selain itu juga ada karya yang bertemakan alam ini, perempuan yang mencintai pohon-pohon. Saya jadi teringat pada karya Kuntowijoyo ya, dilarang mencintai bunga-bunga, pohon-pohon, bunga-bunga, kemudian alam gitu. Kalau ini dilarang mencintai, ini adalah perempuan yang mencintai. Jadi apa aja yang mengambil posisi bertentangan dengan cerpennya Kuntowijoyo itu. Tapi ini menurut saya cerpen yang luar biasa ya. Alam sebagai katalisator makna dari kondisi teralienasinya dua orang perempuan. Jadi alam ini dijadikan katalisator makna oleh ada dua tokoh perempuan. Nah sama dengan Atar juga, alam menjadi katalisator antara perempuan yang mencintai dengan Atarnya, Tuhan menjadi saksi. Alienasi dua orang perempuan ini karena dunia saja. Orang-orang yang kesepian seperti itu karena keluarga. Ini juga berbau keluarga ya, bukan berbau keluarga, tapi alam jadi diksi-diksi yang menarik dalam cerpen ini. Alam dijadikan pelarian melalui aksi simulasi kedua perempuan tersebut. Jadi karena dua perempuan tersebut masalah dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian dia dekat dengan alam. Yang bagusnya nama-nama tokohnya juga alam. Misalnya nama tokoh di sini ada Jejak Rimba, gitu ya. Kemudian Biota Nirwana. Itu pilihan kata bagus menurut saya, bagus untuk nama anak. Jejak Rimba, Biota Nirwana seperti itu. Dua tokoh ini, Jejak Rimba, Biota Nirwana, memiliki peran tersendiri dalam pelarian sebuah konflik psikologis. Begitupun sebaliknya, saat terjadi personifikasi pohon-pohon atas sosok anak-anak, tersirat sebuah upaya katarsis dari tokoh sang tuan. Di sini ada tokoh ibu yang sang tuan. Ini dialognya seperti ini ya. Oh Rimba, aku tak tahu mengapa akhirnya menjadi seperti ini. Tak hanya Pak Ardi, keempat putra nyonya semua bersepakat dalam satu hal. Aku dipecat dan harus segera angkat kaki dari istana ini. Mereka menuduh akulah yang membuat mama mereka gila. Padahal aku baru 6 bulan di sini dan sang puan telah mencintai pohon-pohon sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sang puan membela aku mati-matian. Aku tetap berada di rumah ini, Rimba. Temanilah aku, nak.
jangan pergi, kita sama-sama mencintai pohon-pohon. Meski kecintaan kita sebenarnya sebuah pelarian dari perasaan kehilangan kita akan cinta manusia. Nah, kamu mau kan menemani mama dalam kesunyian yang mencintaimu ini? Kuraih tangan perempuan itu, berjabat erat lalu kecium, dan mendadak aku merasakan sepasang lengan rapuh itu memeluk sama tangis yang pilu. Jadi pohon sebagai katalisator cinta kedua anak ibu ini seperti itu. Kemudian ada tokoh lain yang namanya si Puan. Yang berikutnya adalah cerpen bertema sosial politik. Ini lumayan banyak ya. Di antaranya ada Perang Doa, Sampah, Sandal Jepit, Sang Wali Kota. Ini judulnya aja udah politis. Sandal Jepit, Sang Wali Kota, Fardu Kifayah, Sima, Bisnis, Sang Caleg, TPK Gate, Kakek Tua dan Tikus. Udah ada kata tikus. Matinya Sang Peramal, Menanti Cinta Sejati, Malaikat akan datang pada suatu. Jadi ada sekitar 11. Nah, cerpen-cerpen yang bertema sosial politik ini tentu saja tadi dibagi dua ya. Ada yang praktis seperti Sendal Jepit, Sang Wali Kota, kemudian TPK atau Kakek Tua dan Tikus. Jadi yang lainnya tema-tema politik yang minor gitu, yang keseharian. Nah, yang saya bahas di sini adalah Menanti Cinta Sejati. Ini kritikan pengarang atau kritik yang terdapat di dalam kumpulan cerpen ini terhadap negeri kita seperti itu. Tapi dimetaforkan menjadi seorang putri khatulistiwa. Perkenalkan, namaku Putri Khatulistiwa. Lengkapnya Raden Ajeng Putri Khatulistiwa. Sebuah nama yang agung, seagung sang pemberi nama, Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda Paduka Dirgantara, raja yang berkuasa di persada angkasa. Ibunda Pertiwi, pemilik bentangan semesta yang raharja dengan kekayaan tiada tara. Perkawinan Dirgantara dengan Pertiwi melahirkan Putri Khatulistiwa. Jabang bayi montok yang beranjak dewasa dan menjelma menjadi gadis gemilang dan akas cendekia. Ya, jadi ini naratornya sekaligus tokoh utama yaitu Putri Khatulistiwa. Jadi Putri Khatulistiwa menceritakan dirinya sendiri. Nah, ini sebuah siasat atau strategi naratif yang patut diapresiasi sebenarnya saat penulis memersonifikasi negeri ini menjadi seorang gadis yang gagal terus dalam percintaannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa si gadis itu, Putri Khatulistiwa itu belum sekalipun disunting oleh orang yang bisa mengurusnya gitu. Itu kan kritikan juga tuh, kritikan terhadap negeri ini. Belum ada pemimpin yang bisa membuat si gadis ini menjadi seorang gadis yang seharusnya bahagia. Akan tetapi, nah personifikasi ini bisa menjadi siasat yang blunder kalau tidak hati-hati ya. Karena kan relasi antara Sang Pertiwi dengan pemimpin itu menurut saya tidak sejajar. Nah, ini menjadikan pemimpin kemudian layak menyunting Putri Khatulistiwa ini menjadi permasalahan tersendiri. Seolah-olah ini adalah hubungan laki perempuan seperti itu. Mungkin karena Ibu Pertiwi ya, jadi ada Putri Khatulistiwa seperti itu. Nah, Ibu Pertiwi sendiri kan untuk negeri ini. Sekarang ada Putri Khatulistiwa lagi. Jadi memang ketika kita membuat sebuah cerita, kemudian kita membuat terminologi baru, kemudian istilah-istilah baru, nama-nama baru, itu menjadi catatan yang berat buat penulisnya karena risetnya harus luar biasa, harus hati-hati juga. Betul nggak metafornya atau pasnya metafor itu? Seperti di sini. Akan tetapi mari aku ceritakan sesuatu kepadamu, jangan keras-keras dan jangan ceritakan kepada orang lain. Aku Brigid misalnya.
Nah, ketika mengatakan itu frigid, dia udah ada tendensi seksual gitu seperti itu. Relasi yang tadi umum saja dalam kritik politis ini kemudian menjadi sangat seksis gitu ya, sangat seksual. Ada frigid berarti hubungan antara si sang peminang penyunting dengan Putri Khatulistiwa ini ternyata sama saja sangat manusiawi, biologis. Nah, ini metafornya masih kurang ke atas gitu. Masih tanggung memetaforkan, sehingga masih personifikasi yang sangat manusia biologis seperti itu. Jadi diksi frigid ini menurut saya jadi mengganggu untuk keutuhan narasi kritik terhadap apa istilahnya, tidak adanya pemimpin yang bisa meminang Putri Khatulistiwa ini. Nah, tapi disampaikan dengan bagus tentu saja. Tema yang lain ya setelah tema politik itu adalah tema sufistis. Nah, saya terus terang sangat suka dengan tema-tema sufistis atau dengan tema sufisme gitu. Nah, karena itu ketika ada tema ini saya merasa semakin nyaman gitu memiliki buku ini. Ketika kita membaca, kemudian yang kita baca itu kosong, tidak ada apa-apanya, kadang-kadang kalau begitu rugi baca, gitu rugi waktu. Makanya dari awal buku itu memang sudah terpilih kita akan membaca apa, kemudian ulasan-ulasan buku itu harus dibaca terlebih dahulu, sehingga uang yang kita keluarkan, waktu yang kita pakai untuk baca itu sangat berharga, untuk buku yang berharga. Karena sekarang banyak jebakan-jebakan juga, buku yang covernya bagus, ternyata di dalamnya ceritanya sangat biasa sekali, sangat biasa dan bahkan mengulang-ulang, bahkan ada yang mencopot dari cerita orang lain. Cerita sufistis ini yang saya ambil itu Membunuh Sang Kiai. Ulasan Pamungkas dari kategori Pamungkas ada pada cerpen Membunuh Sang Kiai. Cerpen ini menurut saya adalah cerpen jembatan antara semua cerpen yang ada. Saat Afra bercerita tentang tema alam, tema politik kemasyarakatan, dan tema sufistis, ia sedang berusaha melakukan dakwah kultural. Jadi ada tema alam, tema keluarga, tema sufistis gitu. Penulis di sini melihat dalam berbagai dimensinya umat sedang dalam keadaan bermasalah. Namun solusi permasalahan yang ada terlalu bersifat politis kualitatif atau politis kalkulatif, bukan kualitatif, kalkulatif atau kuantitatif. Ya sama ya, kalau sedang pemilu kan kepala jumlah suara yang dihitung, bukan masalah dakwah kulturalnya gitu. Nah, ini sebenarnya ada catatan dari seorang aparat tentang berusaha untuk berstrategi naratif yang disisipkan pada isu-isu itu. Yang diserang adalah yang politik kalkulatif tadi atau politik mayor ya. Semua mencoba disisipkan pada strategi naratif yang tidak biasa karena permasalahannya juga tidak biasa. Dan titik ideal dakwah kultural yang coba diangkatnya adalah pada dua kisah Sima dan Membunuh Sang Kiai. Jadi dari semua itu strategi siasat naratif atau strategi politis ini melalui cerpen Membunuh Sang Kiai dan Sima. Pada Sima misalnya adalah adanya transformasi kisah keadilan Rasulullah yang diwujudkan pada kebijakan seorang ratu. Jadi di situ misalnya tentang seorang ratu yang menghukum anaknya, seperti Rasulullah berjanji akan menghukum anaknya jika melakukan kesalahan kan. Walaupun tidak ada yang salah dengan itu, saya lebih tertarik pada cerpen yang kedua karena Sima ini terlalu ngambil plek gitu ya dari kasus Rasul kemudian kepada seorang Sima itu. Nah, yang cerpen Membunuh Sang Kiai ini ada upaya pembenturan antara yang terlihat dengan yang tak terlihat, antara persepsi permukaan dengan realitas sesungguhnya, antara fakta dan realitas, antara politik artifisial dengan politik transendental.
bahwa perubahan tidak bisa dilakukan dengan instan dan serba cepat. Itu di cerpen ini diceritakan. Jadi ceritanya adalah tentang sang kiai yang dibunuh. Nah, saat sang kiai yang dibunuh ternyata eksistensinya ada di setiap lorong permasalahan umat dan dirindukan di sana, itulah sejatinya tugas seorang muslim itu. Jadi ini tentang seorang kiai yang dibunuh, tapi walaupun kiai dibunuh ternyata pemikirannya itu sudah ada pada anak-anak muda di sana. Nah, di sini dikatakan ada tokoh yang berubah dari positivis melihat sesuatu yang tampak gitu, bahwa yang bagus itu yang membangun fisik gitu, ke yang membangun secara transendental. Nah, ada tokoh yang hijrah tapi tidak cerita hijrah pada umumnya. Biasanya kan kalau cerita hijrah pada umumnya perlu waktu yang cepat gitu. Hijrah ada yang berdakwah kemudian dia berpindah dan tidak berhijab jadi berhijab tanpa perlu waktu cepat. Nah, dalam membunuh sang kiai ini justru waktu lama. Ternyata dakwah kultural ini akan sampai pada bawah sadar masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Ini APRA ini sudah membuat sebuah karya yang dikumpulkan yang judulnya Seorang Lelaki dan Selingkuh. Ini berbagai tema, tetapi di dalam tema-tema itu ada siasat naratif dan ada penyikapan politik atau ada sebuah upaya strategi kultural lah bagi seorang APRA untuk menyampaikan gagasannya. Dan ini penting bagi para penulis muslim tentu saja atau para penulis FLP untuk berusaha menyiasati secara naratif agar si karya-karya itu bervariasi. Oke, mungkin ada yang fokus pada yang Raymond William itu katakan pada strategi pertama ya, yang propaganda. Kalau selama propaganda itu ini tidak ada hubungannya dengan baik dan bagus dan tidaknya karya ya. Karena bisa jadi karya yang propagandis itu ditulis begitu bagus, bisa propagandis dan bagus itu banyak sih. Karya yang propagandis dan bagus ada. Kemudian kalau fokus di situ ya fokus dengan naratif propagandis yang bagus, di dalamnya ada pemikiran yang persuasif seperti itu, kemudian membuat orang terpengaruh gitu. Tapi kan selama ini jarang berada di situ, hanya sekadar menyampaikan sesuatu atau ayat gitu, atau menyampaikan dakwahnya tanpa strategi naratif yang bagus. Karena ini fiksi, berarti kan harus ada cerita yang bagus, ide yang bagus, gagasan yang bagus, kemudian eksekusi yang bagus. Atau ke sisanya yang 2-7 tadi, ada 7 jalan untuk bersiasat naratif sampai jalan yang paling tinggi yang ke-7 ya orang sudah tidak merasakan lagi bahwa itu karya ideologis, jadi orang sudah menjadikan karya itu menjadi karya yang dibutuhkan. Seperti kita lah, orang Indonesia banyak yang sangat mabuk dengan film-film Korea atau film-film Hollywood tanpa memedulikan di dalamnya ada ideologi apa seperti itu kan. Padahal pada setiap film-film itu setiap scene-nya bahkan setiap dialognya bahkan itu ada ajuan propaganda halus sekali seperti itu. Tapi kita kan secara common sense, oh ini bagus filmnya gitu. Mungkin bawah sadar kita menyepakati nilai-nilai tertentu dalam karya orang yang ternyata di dalamnya ada nilai mungkin yang kontraproduktif dengan nilai yang sedang dikumpulkan dalam diri penonton atau pembacanya. Nah begitu untuk kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Hargai buku asli, produk asli, beli dari penerbitnya tentu saja, atau beli dari toko buku yang asli yang banyak-banyakan. Itu mendukung kreativitas juga, mendukung para penulis untuk terus berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.